Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. 7 kebijakan pemerintah yang dikritik Anies Baswedan dalam 2 hari, dari persekusi hingga jalan. Anies Baswedan merupakan bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan. Diketahui dalam 2 hari ini, Anies Baswedan menyampaikan kritikannya kepada pemerintah. Kritikan itu disampaikannya saat berpidato dalam acara Milad PKS ke-21 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Mei 2023, dan saat menghadiri acara temu kebangsaan bersama ribuan relawannya di Tenis Indoor Senayan, Jakarta pada Minggu 21 Mei 2023. Setidaknya ada 7 kebijakan pemerintah yang dikritik oleh Anies Baswedan. Yang pertama, kritik persekusi. Bila saat ini ada pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka yang mengungkapkan pendapat, maka ke depan kita perlu justru pasal-pasal dalam undang-undang kita, dalam peraturan kita yang secara tegas dan eksplisit melarang persekusi atas kebebasan berpendapat. Anies Baswedan mengklaim ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta selama tahun 2017 hingga 2022 tak pernah sekalipun melakukan persekusi terhadap pihak yang memberikan kritik. Anies juga menyebut tak pernah melaporkan para pengkritiknya ke pihak berwajib. Jadi saya juga mengalami ketika tugas di Jakarta. Ketika berada di pemerintahan, maka kita menjadi kotak pos alamat keluhan dan kritik. Dan itu harus diterima sebagai it comes with the job. Ini adalah bagian dari pekerjaan. Tidak perlu dituntut, tidak perlu diprosekusi, dan itu juga yang telah kita sama-sama laksanakan di Jakarta. Tidak ada satupun yang dilaporkan dan dipersekusi. Menurutnya, kritik dan aspirasi rakyat merupakan bagian dari pekerjaan ketika dirinya menjadi pejabat publik. Sehingga kata dia, tak pantas adanya tindakan persekusi dengan menggunakan pasal-pasal untuk membungkam kebebasan berpendapat masyarakat. Kedua, kritik lembaga survei. Anies Baswedan mengungkapkan kebingungannya mengenai lembaga survei. Bukan tanpa sebab, banyak lembaga survei kini merilis temuannya hampir setiap minggu. Namun begitu, Anies mengaku tidak masalah dengan masifnya pergerakan lembaga survei tersebut. Dia menyatakan, temuan lembaga survei itu menjadi pemacu semangatnya untuk bekerja keras. Lebih lanjut, Anies pun enggan ambil pusing dengan temuan lembaga survei yang selalu menempatkannya di urutan ketiga. 3. Singgung mafia. Anies Baswedan berbicara soal adanya mafia di Indonesia. Hal ini disampaikannya saat memberikan pidato politik pada acara temu kebangsaan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 21 Mei 2023. Menurut dia, banyak mafia yang membuat warga Indonesia seperti tak memiliki kepastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Tak hanya di pertanian, Anies mengebut banyak sektor yang dikuasai mafia. Pekerja migran Indonesia, kata dia, pun tak lepas dari cengkraman mafia. Banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI. Yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Mafia juga ada di sektor usaha kecil mikro, mafia tanah, hingga mafia perumahan. Bahkan, sambung Anies, ada pula mafia di sektor proyek pemerintah dan bagian kepemiluan. 4. Bandingkan pembangunan jalan era SBY dan Jokowi. Anies Baswedan membandingkan pembangunan jalan antara era Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km. Dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. 5. Kritik kasus korupsi BTS. Anies Baswedan meminta agar dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS dilakukan secara tuntas. Di mana dalam kasus itu turut menyeret Menkominfo sekaligus Sekjen Nasdem Johnny G. Plate. Bahkan Anies meminta semua pihak yang diduga terlibat agar diperiksa. Sehingga transparansi dalam kasus ini benar-benar bisa terungkap. Termasuk kemarin mafia BTS. Maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan.
6. Pencitraan lari. Anies Baswedan memilih untuk tak melakukan pencitraan saat bertemu dengan masyarakat, apalagi mengunggah kegiatannya di media sosial. Anies lantas menyindir seseorang yang melakukan jogging pagi untuk difoto dan di-share di media sosial. Hal itu disampaikan Anies saat pidato dalam acara Tebu Kebangsaan relawan Anies Baswedan di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu 21 Mei 2023. Hadir dalam acara itu ribuan relawan Anies dari sejumlah wilayah di Indonesia. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tahu-tahu yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. 7. Masyarakat tertekan. Anies Baswedan mengatakan, sebagian masyarakat Indonesia masih merasa tertekan meski sudah mengecap reformasi 25 tahun lamanya. Dia pun menyinggung soal pemilihan presiden tahun depan. Dia berharap tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait siapa saja yang boleh maju menjadi calon presiden maupun yang tidak. Anies menyebut negara harus menyerap seluruh aspirasi masyarakat termasuk soal siapa yang akan didukungnya menjadi presiden masa depan.